Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yesa Karmalia Rinanta, grade 10 Pharmacy. Here I will do the process of making nata de coco and explain the question that have been given. Standing here in an empty room, I saw you there in my blood rainbow. Take me back to the last September, don't know how I let you go. Always thinking of our love, you almost couldn't get enough. In my heart to another love, I don't know how I let you go. I know another place and time. If only you were mine. But I'm already someone else's baby. Guess I had my last chance, and now this is our last dance. Fell through the cracks in my head. Baiklah, pertama sekali tuangkan air kelapa sebanyak 1 liter ke dalam panci lalu direbus hingga air kelapa mendidih. Lalu tunggu air kelapa sampai mendidih dan diaduk. Baiklah, setelah air kelapa mendidih, lalu matikan api kompor. Lalu masukkan gula sebanyak 100 gram ke dalam panci yang berisi air kelapa yang sudah mendidih. Lalu diaduk hingga gula pun tercampur rata dengan air kelapa. Lalu masukkan ZA sebanyak setengah sendok makan dan cuka sebanyak 3 tetes. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur, sediakan wadah dan tuangkan air kelapa yang sudah mendidih ke dalam wadah tersebut. Lalu diamkan hingga air kelapa tidak panas lagi. Setelah cukup dingin, lalu tuangkan starter ke dalam air kelapa yang sudah didinginkan tersebut. Lalu aduk secara perlahan agar starter dan air kelapa pun menyatu. Lalu sediakan kertas koran dan ditutup dengan koran tersebut. Ikat dengan karet atau tali lainnya. Setelah terbungkus rapi, disimpan dan didiamkan selama 15 hari atau 2 minggu. Pembahasan yang pertama yaitu jenis bakteri yang digunakan pada pembuatan nata de coco. Bakteri yang berperan penting yaitu bakteri Acetobacter pseudomonas yang akan dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Yang kedua yaitu jelaskan proses pembuatan nata de coco yang dilakukan. Pertama yaitu rebus air kelapa dalam panci selama 3-4 menit dalam keadaan mendidih. Yang kedua yaitu tuangkan gula pasir ke dalam air kelapa tersebut. Yang ketiga yaitu matikan kompor dan biarkan air kelapa menjadi dingin. Yang keempat, setelah itu tuangkan asam cuka sekitar 3 tetes. Yang kelima, tambahkan starter ke dalam larutan air kelapa. Yang keenam, tuangkan adonan ke dalam loyang atau baskom. Yang ketujuh, tutup dengan koran dan ikat dengan tali rafia. Selanjutnya, tunggu hingga 2 minggu atau 15 hari. Jelaskan termasuk ke dalam bioteknologi konversial atau modern. Berikan alasannya. Merupakan hasil inovasi bioteknologi konversial melalui proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas bakteri Acetobacter pseudomonas.
Karena proses pembuatan nata de coco menggunakan proses sederhana dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter xylinum alami. Selanjutnya soal yang ketiga, penjelasan sifat keasaman nata de coco. Keasaman nata de coco terjadi karena asam asetat atau asam cuka yang digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Asam asetat yang baik adalah asam asetat glasial 99,8%. Soal yang keempat yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nata de coco, yaitu bakteri, gula dan nitrogen. Selain itu harus pula diperhatikan suhu dan pH, serta jangan tergoyang agar pembentukan pelikel berlangsung baik. That's all from me and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm never sour, I'm just smoking something much louder. I see if I do this every day.